Yang kayak gue bilang tadi kan NSA mulai mau berkecimpung nih ke dunia kontes. Kalau menurut gue, saran gue, lu juga yang memandang Kameni karena Kameni main motor. Memandangnya positif negatif. Dari sisi positif atau negatifnya ada gak? Banyak. Kalau positifnya banyak, negatifnya banyak. Mungkin kalau negatif dulu ya, jelek dulu ya. Kalau negatif. Halo guys, selamat datang di YouTube channel Enesa Performance. Enesa di mari, ada Enesa, jangan lari. Kali ini gue kedatangan bintang tamu spesial yang pastinya udah cantik guys. Warga Bogor udah pasti tahu lah siapa dia. Ini dia, Kak Feni. Ini dia guys, bintang tamu spesial kita. Warga Bogor udah pasti tahu lah, Kak Feni. Meni apa Feni? Meni atau Feni kak? Enaknya Meni aja. Enaknya Meni aja, kita panggil Kak Meni. Gimana kak tadi perjalanan dari Bogor ke Jakarta kantor NSA? Luar biasa ya guys, setelah melewati berbagai ragam gerimis, panas, polusi. Mantap lah pokoknya ya? Mantap, aturan gue kesini ada temennya, cuman dia masih tidur ya. Tidur ya? Jadi berangkat sendiri deh, modal nekat. Ini aja jadinya guys. Ini aja. Gak apa-apa nih sendiri nih kak? Gak apa-apa. Gak apa-apa kan lah ya. Mau woman, strong woman. Tuh guys, nih gue ada pertanyaan sedikit buat Kak Meni nih guys. Boleh. Kak mau tanya ya. Oke. Apa sih yang bikin kalian tertarik sama dunia motor? Apa karena minat sendiri atau dari lingkungan sekitar? Dua-duanya bukan. Kalau gue ya, nggak tahu yang lain. Kalau gue udah kecemplung aja. Kecemplung di dunia motor gitu. Tadinya nggak ada niatan mau masuk ke dunia motor. Awal itu gara-gara siapa? Awal-awalnya gara-gara cinta-cintaan. Oh berarti bucin nih. Bucin. Cowoknya suka anak motor, Kak Meni juga ikut. Salah. Terus gimana kak? Berarti awalnya asmara kacau. Oh berarti asmara kacau. Asmara kacau. Putus, terus punya teman pada riding ikutan. Nah guys, buat kalian yang pengen pencinta motor nih ya kan, jadi harus asmara kacau dulu. Iya, gitulah. Oke gitulah ya kak. Nih kak, ada pertanyaan lagi nih kak. Cerita awal suka modif motor tuh gimana? Cerita awal. Cerita awal mungkin karena yang gue bilang tadi ya, udah terlanjur kecemplung. Terus kebetulan di Bogor itu pas gue pertama Sunmori itu di daerah Sentul Nirwana. Nah teman-teman gue, Kak itu coba tuh banyak FG kan. Wah parah dah, lu pada harus nyobain Sunmori ke Sentul Nirwana, itu FG-nya berderet. Parah ya? Difoto-fotoin, akhirnya difoto-fotoin. Nah ada beberapa FG kan kenal jadi temenan nih, sharing-sharing. Terus mereka ngomong, men emang lu gak mau apa modif motor tanpa dibayar? Nanya dong gue, gimana caranya tuh modif motor nggak tanpa dibayar? Dia akhirnya kasih tau lah trik-triknya, mungkin kayak konten-konten, lu sering-sering aja konten-konten. Nah dari situlah awal mulanya. Terus gue pertama banget di endorse itu Shock motor. Shock motor guys. Itu pertama kali endorse dari Kak Meni. Begitu itu dapet, mulailah semangat. Nah nih ngomong-ngomong Kak Meni tinggal di Bogor nih. Kan waktu NSA pernah bikin acara anniversary NSA Performance. Lu ikut gak nih kak? Yang NR? Iya. Dateng dong. Dateng deh guys. Kak Meni aja pecinta NSA, apalagi lu guys. Wajib, wah itu pecah sih parah. Pecah parah ya? Rame banget. Acara kita ya? Gila, keren. Wah keren banget. Tapi gue nggak ikut riding, sayang banget ya. Hujan. Tapi datang kan pas di acara. Datang di acara sampai selesai. Tapi gue nggak ketemu sama dia. Kak Meni aja dateng guys di acara naikin Shibuya Anniversary NSA Performance. Nanti naik anniversary yang kedua wajib lebih pecah. Wajib datang ya. Next ya kita bakal bikin anniversary kedua guys. Tunggu ya. Tunggu aja guys. Nah nih kak, bagian pertama yang Kak Meni modif kalau beli motor itu di bagian apa? Pertama yang gue ganti itu adalah spion dan knalpot. Spion sama knalpot. Kenapa tuh? Apa nggak ada budget buat yang lain? Kayaknya nggak ada budget. Gak ada budget dan tidak mengerti apa yang harus diganti. Karena gue lihat waktu itu zamannya spion jalu. Spion jalu yang di stang. Oh bar N. Spion bar N. Bar N ya. Itu zamannya. Jadi kalau lu belum bar N lu belum ngabers. Tuh. Belum bar N belum ngabers guys. Dulu, sekarang gue udah pakai bar N. Sekarang belum NSA belum ngabers. Iya. Betul. Nih, kak, ada lagi nih kak. Biasanya kalau modif tuh dikerjain sendiri apa sama bengkel? Kalau gue bisa sendiri, gue ganti sendiri. Kayak master rem gue ganti sendiri, knalpot juga bisa ganti sendiri. Apalagi kalau cuma plat-plat terus spion-spion atau enggak ganti-ganti baut ya. Kalau bisa sendiri. Tuh guys, Kak Meni sendiri mandiri juga lagi.
Mandiri. Di sini juga dia sendiri guys. Sendiri. Sendiri bener kan sini? Tuh. Modal nekat nyampe ke sini. Modal nekat harus nyampe main ke kesini NSA. pokoknya. Tuh guys. Pandangan Kameni tentang motor modifan yang dianggap melanggar aturan. Contohnya melanggar aturan. Kayak knalpot diganti gitu. Pakai knalpot brong gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan pandangan gimana sih dari gue sih enggak sih. Ya? Soalnya kan itu balik lagi kan ke selera. Mungkin kalau gue sukanya yang standar racing, kalau orang sukanya samlok. Betul. Kan? Cuman kalau misalkan kalau ke polisi gitu ya kalian harus hati-hati. Sekarang juga lagi terkenal ya. Bener iya, kan? bener. Lagi ada yang pakai knalpot brong itu sekarang lagi razia banget kan. Dipotong-potongin ya. Betul. Kalian harus tahu situasi lah. Kalau lagi kayak gitu ya berarti jangan pakai knalpot itu dulu. Kan itu juga nggak lama-lama, paling cuma 2 bulan kan tilang-tilang gitu. Tapi kalau Kameni sendiri pakai knalpot apa nih? Standar racing. Standar racing Tapi berisik. Karena kalau gua suka knalpot berisik tapi nggak suka looknya yang racing samlong-samlong gitu. Berarti yang masuk sama motor lah ya. Tapi harus berisik. Kalau gua lebih suka knalpot berisik. Gua tim knalpot berisik lu? Gua berisik juga. Berisik. Karena gua suka yang berisik. Karena kalau berisik tuh gimana ya kak? Kayak kelihatan keren gitu. Keren ya, aja. Iya benar. Itu kan tadi kan gue knalpot itu standar racing ya. Standar racing lu tau sendiri kan suaranya adem. Akhirnya gue bikin lah dia saringan setengah. Dalamnya gue ganti jadi saringan setengah, keluar suaranya barber gitu. Karena lebih kalau nyalip kita kan kalau knalpot kita berisik truk-truk gitu udah tahu ada motor nih sebenarnya, cuman ya balik lagi polisi. Apalagi knalpot berisik itu udah jadi, misal kita contoh ya, kita mau main ke rumah temen nih kayak kan, udah jadi wah knalpot Meni nih ya kan. Udah ketahuan dari suaranya, udah ketahuan. Kayak tadi gue baru lewat dari panggil. Gue udah tahu Kameni nih ya kan. Padahal belum pernah ketemu tapi dia udah tahu suara knalpot gue, ajaib sih NSA. Nih kak, motor modifan yang aman dari tilangan tuh kayak gimana sih? Aman dari apa? Tilangan. Ya jangan ada dicopot partnya. Mungkin kalau diganti boleh. Boleh ganti boleh ya. Kayak misalkan spionnya nggak suka spion ori gede banget, ganti yang kecil. Dari kecil. Tapi banyak yang bilang guys, katanya spion yang panjang itu kayak spion doa. Berkah harus panjang jalan. Panjang jalan berkah. Paling kayak gitu kalau menurut gue sih ya. Boleh diganti. Boleh diganti. Asalkan jangan dihilangkan. Jangan, betul guys. Kayak nggak pakai spion, terus malah ketilang. Nih kak, ada nggak sih yang memandang Kameni karena Kameni main motor? Memandangnya positif negatif. Dari sisi positif atau negatifnya ada gak? Banyak. Kalau positifnya banyak, negatifnya banyak. Mungkin kalau negatif dulu ya, yang jelek dulu ya. Kalau negatif mungkin kan image anak motor itu kalau di para orang-orang tua tuh kayak gitu kan, kayaknya betul. Jelek banget gitu. Kalau gue sih nggak peduli sih. Apalagi kalau cewek di dunia motor kayak kesannya berandal banget gak sih, bandel pasti. Padahal kan enggak, lo nggak lihat nih gue lemah lembut, pakai kerudung, rapi, ya kan? Itu. Berarti nggak semuanya anak motor. Nggak semuanya sebenarnya. Ya? Nggak semuanya, nggak semua anak motor lah. Apalagi cewek-cewek. Kan hobi, kalau hobi kan nggak milih genre harus cewek harus cowok kan. Balik lagi. Kalau positifnya ya pasti banyak kak. Kalau udah hobi pasti apa aja direlain gak sih kan? Bener kan? Direlain. Mau lu modif 500 juta pakai prat kan, jadi pakai part NSA semua. Nggak rugi. Berarti harus tanam saham. Kalau positifnya banyak. Ya kayak tadi banyak yang nge-DM gue nanya tentang motor. Kayak tadi gue lihat SG-nya ke Meni lagi isi bensin ya kan. Difotoin gitu tiba-tiba. Berarti Kameni ini udah terkenal guys di mana-mana aja buat warga Bogor. Amin. Amin kan? Ya. Nih. Kamu ini bergabung di komunitas motor gak sih? Enggak, aku nggak suka terikat. Oh berarti pure sendiri gitu ya? Iya, individu aja. Soalnya kalau sendiri kan kita mau kemana pun enak, mau gabung sama komunitas manapun nggak ada terikat kan. Gue nggak suka diket-diket deh pokoknya. Dia suka yang kemana-mana sendiri guys? Sendiri, kemana-mana bisa masuk kemana aja. Makanya gue tuh sering salah server sebenarnya. Salah server gimana? Gue post Scoopy kan. Terus gue gabungnya ke anak ZA, anak Harley, anak Aerox. Ya, karena Kameni ini udah terkenal guys. Udah terkenal di mana-mana. Penny Apriliania. Aprilinia. Panggilannya Meni. Kalau ketik Meni ada. Oh, diketik Meni ada. Oh iya nih, kenapa sih motor lu dikasih nama Meni?
Nama Meni, karena itu sebenarnya nggak kenapa-kenapa, itu karena adik gue paling kecil. Oh, adik lu paling kecil. Dia nggak bisa manggil Feni. Berarti Meni. Meni, maksud dia itu aturan kan Kak Feni. Kak Feni. Dia karena dia anak terlalu kecil masih cadel gitu ya, manggilnya Nameni. Nameni. Nah, maksudnya itu Kak Feni. Nih buat kalian penasaran nih, kenapa nama motornya Meni? Tadi udah jelasin nama Cafe nih. Karena adik gua manggilnya. Karena adiknya cadel guys, jadi manggilnya Meni. Meni akhirnya, lucu juga ya. Ya udah gua namain motor jadi Meni. Nih Kak, pengalaman paling berkesan yang Kak Meni lakuin sama motor, ada nggak? Entah dari Kak Meni modif motor dari nggak ada budgetnya, tapi diusahain ada budgetnya gitu, ada nggak? Paling berkesan kalau pas untuk bagian modif itu berkesan banget karena gua hampir di motor gue tuh nggak pakai uang, alias endorse. Itu berkesan Benar berkesan. Kita nggak perlu ngeluarin uang, malah dibayar gitu. Betul. Kan. Terus kalau yang pas touring, gue kemarin tuh sempet ke bulan apa ya? Tahun lalu, November pas ulang tahun. Itu gue pertama kali ke Bandung ceritanya bawa Scoopy ini. Touring. Iya, touring PP sih. Yeah. Terus pas di gue lupa itu daerah apa. Nah, daerah itu turun mulu ternyata. Turun mulu. Lu tahu apa yang terjadi? Scoopy gue blong. Rem blong. Pas sudah turun. Pas turun lagi, kok udah nggak bisa ngerem nih. Jadi setiap kita mau riding atau yang lain lah kayak, jadi kita harus prepare dulu. Cek dulu dari rem, terus apa lagi Kak? Rem, oli, terus kayak ban tuh penting sih ya. Apalagi kita mau touring jauh ya. Mau touring jauh itu gue emang salah gue sih nggak ngecek pengereman. Biar nggak ada kejadian kayak kami nih, remnya blong. Rem blong. Untung gue pas mau turun lagi itu kan lumayan panjang lagi kan turunnya. Wah ini mati ini gue kalau turun. Akhirnya gue langsung membablaskan belok ke kiri. Langsung masuk apa dah? Ke tempat steam. Tapi nggak jadi kenapa-napa kan Kak? Nggak apa-apa, cuman sepatu sih. Sepatu bisa dilihat. Karena gue ngerem pakai endorse ya. Iya. Karena gue ngerem pakai kaki cuy, panik banget. Udah kayak sepeda pakai kaki. Wah gila, abis itu gue nggak bawa motor sampai pulang. Di towing? Nggak di towing, dibawain. Sama kan banyak orang ya. Ada yang boncengan, akhirnya dibawain. Gue dibonceng. Wah gila itu panik seadanya itu. Kalau selamat lah ya. Alhamdulillah selamat ya. Kok kalian terus juga teknik ngerem itu jangan yang kalian pantengin. Nah itu bikin disc brake panas. Jadi dia nggak mau ngerem. Sesudah itu kan udah disiram-siramin tuh akhirnya sempet ada lagi rem. Oke. Bikin disc panas. Nih, menurut Kak Meni nih, tren modifikasi ke depan tuh seperti apa buat anak-anak motor? Wow, ini semakin menggila kayaknya guys. Kayaknya titanium sih ya. Titanium udah menggila kemana-mana ya. Parah. Kebetulan kan gue kerja di satu brand yang emang bikin titanium ya. Iya. Itu mereka masukin motor budget gocap 33, 35 juta. Titanium doang. Apalagi kalau pakai kayaknya NSA nanti harus bikin titanium deh. Kedepannya ya. Kayak harus bikin nih makin meledak soalnya kayak. Makin meledak ya. Bagus kayaknya. Karena kan lu NSA nanti mau ikut kontes guys, jadi dia seharusnya harus bikin titanium. Mau bikin catat guys. Catat ya, tim kreatifnya harus catat. Oke nih, apa pesan dan saran buat Kak Meni khususnya cewek-cewek yang baru tertarik di modifikasi? Cewek-cewek. Kan zaman sekarang kita udah lihat ya di sosial media, cewek-cewek sekarang kan udah ada yang ikut-ikutan buat modifikasi nih. Kan Kak Meni ibaratnya sepuh lah, ya kan? Sepuh nih. Enggak juga sih. Buat yang baru-baru modifikasi apa? Kalau buat cewek, ini khusus cewek ya. Iya. Kalau misalkan emang mau terjun ke dunia motor, yang terjunnya itu yang bener-bener real mau modif. Jangan kayak ada efek sampingnya, ngerti nggak ada efek sampingnya? Gimana tuh, Pak? Misalkan gue pengen ikutan ke anak motor, biar mikat cowok. Oh, jangan kayak gitu guys. Jangan ada alasan buat memikat para cowok. Modifikasi motor harus hobi dan fokus. Harus fokus, harus real emang mau main motor. Emang gue hobi nih. Jangan dijadiin itu tadi karena buat caper, masuk ke dunia cowok itu salah sih menurut gue. Dan kalau kalian emang mau main modifikasi gitu, terus kayak mau ikutan motor-motoran gitu, mungkin dari pakaian ya. Pakaiannya kan harus dijaga juga ya. Iya kan. Harus safety seharusnya kan harus lebih sayang sama badan lah. Jangan pakai pakaian terbuka guys, tuh dengar kata kami. Kalau jatuh kan lecet.
Betul. Sayang. Nih, yang terakhir nih Kak nih. Sebutin motor impian yang Kameni pengen modifikasi dan kenapa sih Kameni mau motor itu? Apa ya gue? Gue tuh sebenarnya pengen motor-motor firing. Cuman gue nggak bisa bawanya gimana tuh? Gimana tuh? Gue pengen banget modifikasi karena kan gue rata-rata Matic nih. Gue udah punya 2 Matic yang gue modifikasi kan. Berarti sekarang mau yang kopling gitu? Pengen. Gue bisa bawa, bisa. Cuman gue nggak paham di bagian kapan gue harus naikin gigi, kapan gue harus turunin. Bisa gitu. sih Kak gitu ya? Harus sering-sering bawa sih Kak? Iya kayaknya ya, berarti kita harus beli dulu. Beli dulu? Belajarnya belakangan. Belajar belakangan? Iya bener. Berarti doain Kameni biar sampai kebeli guys. Ya, doain gue punya firing. Betul, biar amin. makin ganteng. Nih Kak, ini di luar dari pertanyaan ya? Ya. Gue mau nanya sesuatu. Kedepannya buat NSA Performance. Apa? Gimana pendapat lu buat kedepannya NSA Performance? Kedepannya, mungkin diperbanyak lagi ya produk-produknya. Sebenarnya produk itu udah banyak. Yang kayak gue bilang tadi kan NSA mulai mau berkecimpung nih ke dunia kontes. Kalau menurut gue, saran gue, lu juga bikin part-part yang jadi penilaian di kontes. Oh iya. Kan sekarang kontes kan part-partnya jadi penilaian kayak karbon, titanium. Nah, lu bikin tuh part-part yang jadi penilaian di kontes. Nah, nanti pas lu bikin acara kontes, nah itu adalah jadi satu syarat buat menang. Misalkan lo bisa menang juara the king gitu, the best gitu, tapi titaniumnya harus dari brandnya NSA. Oh berarti NSA bikin brand yang khusus ikut kontes iya, gitu? Iya, yang ada yang dapat penilaian dari juri. Nah, kan kayak karbon, titan atau CNC gitu-gitu kan nilai plus kan. Bener. Di kontes. Nah itu lu bikin. Lu bikin, terus nanti lu bikin kontes, itu jadiin salah satu syaratnya. Oh nah, jadi mau ikut kontes itu harus pakai part dari NSA. Ini apa? Jujur-jujuran aja ya, kalau misalkan kayak brand-brand knalpot, banyak brand-brand knalpot gitu, mereka bikin acara kontes itu salah satunya. Salah satunya. Iya, harus ada itu. Misalkan boleh menang juara 1 asalkan knalpotnya full titanium dari by brand ini. Itu. Berarti setiap kontes yang ikut acara kita minimal pakai produk kita. Iya. Dan secara nggak langsung semua orang yang mau daftar ke kontes ini tahu itu lu bikin acara kontes, mereka secara nggak langsung pasti bakal serbu part lu karena mereka tahu itu udah alurnya. Wah ini pasti bakal jadi poin plus nih karena gue pakai produk NSA, kan ini kontesnya NSA. Oke guys, tuh dengar kata kami ini. Cakep tuh, tips ya. Nah, pesan terakhir buat anak-anak yang lagi ikut apa ya guys? Pokoknya pesan-pesan buat anak-anak motor deh, buat dari kami yang lagi modif gitu ya. Semangat terus, ikutin teruslah alur perkembangan otomotif zaman sekarang ya, dan jangan pernah memaksakan budget. Karena namanya modifikasi itu sebenarnya nggak harus siapa paling mahal, siapa paling banyak partnya, itu kan balik lagi ke selera kita ya. Kalau menurut kita itu bagus, terus kita modifnya itu dengan gaya memaksakan, part-partnya bagus, terus juga penuh dengan cinta, itu juga bakal kelihatan bagus. Bagus guys. Berarti padahal nggak ada part-part mahalnya nih, tapi kok kayak bagus ya. Intinya itu kita kalau mau modifikasi motor jangan memaksakan. Jangan memaksakan budget. Apalagi merugikan orang lain, bener gak sih Kak? Zaman sekarang kan ada, aduh, gue mau modif nih, pinjam dulu dong. Pinjam dulu, ya kan? Pinjol dulu. Pinjam dulu 100. Nah, jangan, karena modif nggak harus mahal. Betul. Yang penting kita di mata kita bagus. Bener gak sih Kak? Mata orang juga pasti bagus. Pasti bagus guys. Gitu. Kan punya selera masing-masing. Kayak nih kalian pakai part-partnya NSA nggak harus mahal-mahal, udah kece. Nah karena produk kita ini Kak budget pelajar banget nih. Ini cewek ini wajib banget sih lihat. Tadi gue begitu masuk ke sini ya langsung kayak eye catching banget ini yang warna pink. Tuh, langsung terpikat. Tadi gue ngomong, kok lucu banget itu cover radiatornya warna pink anjir, kayak baru NSA doang. Baru NSA doang guys. Keren. Udah gitu pinknya tuh bukan pink yang benang ngejreng ya, dia pink gold rose gold. Keren, cakep. Dia cewek-cewek harus nyobain. Ini belum ada kontennya ya? Belum ada. Kami ini bisa langsung konten nanti kita. Keren. Oke guys, gitu aja konten kita berbincang-bincang hangat bersama kami ini. Pantengin terus aja YouTube channel NSA Performance. See you.